Tema pada hari ini adalah nubuatan nanti Kristus di dalam Alkitab. Sebenarnya ini sudah dulu ya, 2 tahun yang lalu atau mulai saya buat, bahkan sudah mulai bikin. Saya pernah bikin seminarnya tahun 2019 awal ya kalau nggak salah. Tapi kok ya bandel juga ya, masih ada yang bilang kedar nebayot ini memang. Makanya ini kita bikin lagi hari ini acara kita ya supaya pinter ya. Kita bikin acara lagi bahwa Islam itu bukan kedar nebayot ya. Nah, itu kita paling penting. Nah, ini materi ini sebagian sudah saya sampaikan di kelas evangelis di sejarah perjanjian lama ya. Makanya ikutlah kelas evangelis ya. Ikut kelas evangelis supaya Anda pinter ya, jangan dikibulin sama pendeta-pendeta dengan cerita-cerita isapan jempol yang mereka sendiri sebenarnya nggak ngerti, cuma latah. Repot ya kalau Anda mendengarkan khotbah yang latah. Saya tidak berkata bahwa semua pendeta pasti nggak benar, enggak juga. Banyak pendeta benar juga lebih banyak pendeta yang benar. Cuman yang nggak benar ini jemaatnya banyak. Nah, terus ya dia bikin bisnis gereja yang menarik ya sehingga bisa menarik uang Anda tanpa Anda sendiri menerima berkatnya, berkat-berkat rohani ya. Wah, itu serem sekali kalau Anda sampai terjebak di dalam bisnis-bisnis gereja seperti itu. Ya, dan Anda terhisap karena memang dari zaman ini ya, dari zaman dulu, dari zamannya Nimrod sampai dengan hari ini agama itu paling enak dibisniskan. Kembali ke laptop. Jadi ini cerita tentang Nebukadnezar. Nebukadnezar itu mengalahkan kerajaan Yehuda, menaklukkan kerajaan Yehuda tahun 586. Ya, dan selama 70 tahun orang Yahudi ini, ya Yehuda ini nanti dari bahasa Arab jadi Yahudi ya, disebut Yahudi. Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Yehuda. Kalau orang Arab bilangnya Yahud gitu ya. Yahud. Kalau Yahud itu bahasa Tegal artinya top gitu ya. Yahud. Ya. Nah, kalau Anda lihat tagline-nya ini tadi, sejarah manusia di dunia bermula di Babel dan berakhir di Babel. Jadi Nebukadnezar, cerita Nebukadnezar yang Anda lihat itu adalah Neo-Babilonia baru. Sebelumnya ada Babel kuno, zamannya Nimrod, ya, zamannya Nimrod. Tetapi kalau Anda melihat Google Earth ya, lihat ini ya, untuk apa namanya zaman Nuh itu adalah zaman es terakhir ya. Makanya ada banjir besar dan hujan yang pertama kali, pelangi yang pertama kali. Luar biasa ya, Alkitab kita mencatat sejarah dengan begitu rupa. Ya, tidak ada kitab suci agama manapun di dunia ini yang mencatat sejarahnya begitu rupa seperti Alkitab. Tidak ada, ya. Nah, lihat ya. Kalau Anda baca di Kejadian 2, ya, Adam dan Hawa kan tinggal di Eden. Ya, Eden itu ada di sini. Dibatasi sungai Pison, sungai Gihon, tintanya saya ganti ya. Sungai Pison, sungai Gihon, ya, Tigris dan Efrat. Ya, terus di sini ada pegunungan Petra. Dibatasi pegunungan Petra. Nah, inilah yang namanya Eden. Itu yang namanya Eden, ya. Lalu manusia keluar dari Taman Eden,
Mereka pergi ke timur, ke sebelah timur Eden. Ya, mereka ke timur. Nah, di sini. Inilah Elam. Bagian dari Iran. Elam itu kerajaan tertua, ya. Kalau Anda melihat ada yang namanya Sumeriologi, Sumerian. Nah, itu adalah bahasa pertama di muka bumi, bahasa Sumerian. Nah, saya nggak ngerti kenapa Bambang Nursena dan orang-orang Islam yang bilang Suryani, Suryani, nah itu saya sebel gitu ya. Itu membuat kita jadi bingung ya. Bahasa Suryani, nah itulah bahasa Sumerian mungkin yang dimaksud ya. Tapi itu bahasa Suryani, Suryani itu salah karena sih Sumerian. Ya, karena mungkin kebelet kebelet pipis gitu kan, jadi bilangnya Sumeria ya Suryani gitu kan. Tapi kalau bahasa internasional namanya Sumerian. Itulah orang-orang Sumerian yang berbahasa Sumerian dan ilmunya namanya apa namanya yang mempelajari tentang mereka adalah Sumeriologi. Ya, Sumeriologi. Sumereologi. R ya. Nah, ada seorang yang namanya Profesor Daniel Sedel, itu seorang sejarawan, dia adalah seorang Sumeriolog. Ya, dia meneliti sana. Nah, bukti-bukti tentang peninggalan yang ada di sini, ya itu ada di Museum Insel Berlin. Ya, saya sudah pernah ke sana, sudah pernah bikin videonya. Ya, judulnya Spirit of Babel. Itu lengkap bukti. Ya, saya bilang luar biasa Jerman ini ya. Kalau bukan karena orang Jerman abad ke-18 dia pergi ke Irak, ke Mesopotamia itu, ya, maka orang Islam yang di Irak, orang-orang Irak itu nggak akan punya sejarah karena dihancurkan oleh Islam. Lanjut ya. Kemudian orang-orang Elam ini yang kemudian, nah ini tadi ya, tinggal di daerah ini Mesopotamia. Nah itulah peradaban pertama kali di dunia ini. Ya itulah peradaban pertama, zaman Adam dan Hawa. Wah tapi kan baru 4.000 tahun yang lalu. Iya 4.000 tahun yang lalu kalau hitungnya Anda dengan sembrono. Tetapi kalau di zamannya Adam dan Hawa, satu hari itu bukan 24 jam loh. Satu hari 24 jam itu penghitungannya bapaknya Charles Darwin, George Darwin. Tetapi di zamannya Nuh, zamannya Adam sampai ke Nuh, satu harinya mereka itu bukan 24 jam. Sama seperti di kutub utara, satu harinya itu, satu hari terang itu ya, terang benderang itu bisa 4.300 jam. Ya, jadi kalau itu kita tarik, maka bisa sampai ratusan ribu tahun. Artinya dari zaman Adam sampai Nuh itu bisa ratusan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Nah, mulai zaman Nuh, kemudian kutub itu kan bergeser. Ya, nah jadi kalau kita melihat, ya sejarah manusia bermula di Babel, itulah namanya Babel. Ya, dan nanti akan diakhiri di Babel, di kejadian di Wahyu 18. Telah runtuh Babel, peradaban manusia itu kan. Peradaban manusia pertama di situ. Dulu namanya bukan Babel tentunya ya. Kalau Irak yang Anda ketahui sekarang, itu dulu namanya adalah Ur, Irak. Nah, dulu namanya Irak. Irak lalu jadi Ur, lalu jadi Irak. Ur itu Ur Kasdim. Ur Chaldeans ya, Kasdim ya. Makanya jadi Kasdim itu saya juga bingung gitu ya. Dulu saya bingung orang Kasdim. Oh, ternyata Chaldeans. Nah, Chaldeans itu adalah orang-orang yang tinggal di Babel itu, orang-orang Chaldeans. Ya, orang Kasdim. Orang-orang Babel itu orang-orang Chaldeans. Bukan Kasim ya, tapi Kasdim. Nah, itu beda. Orang-orang Kasdim itu orang-orang Chaldeans. Saya nggak tahu itu mungkin bahasa Arab kali ya. Itu saya juga bingung kadang-kadang bilang Kasdim, Kasdim, Suryani. Itu tuh istilah-istilah yang bikin kita bingung ketika kita baca buku-buku internasional, buku yang bahasa Inggris ya. Nah, itulah
sejarah manusia yang ada di Mesopotamia di Babel. Ya, itu sejarah tertua. Kemudian ada air bah, mereka tuh pergi ke terdampar di Ararat. Ararat itu di daerah orang Georgia, ya, daerah orang Armenia sekarang, daerah Laut Hitam, sebelah selatannya Laut Hitam. Di manakah Laut Hitam? Nah, itulah Laut Hitam, ya. Mana tadi kok enggak kelihatan? Ya, ini Laut Hitam. Ini Turki. Nah, mereka tinggal di sini. Itulah daerah orang Armenia, orang Arab. Armenia itu yang dibunuhin sama orang Turki itu ya, 2 juta orang Armenia. Nah, Nuh itu dari sana terdampar di sana, lalu mereka kemudian turun, mereka cari Eden itu. Karena kan kacau balau kan, mereka turun ke sini. Lalu ada ceritanya kejadian 11, Nimrod. Nimrod itulah ya yang mendirikan Babel pertama kali. Setelah dia bunuh Raja Elam, dia bunuh raja yang ada di raja-raja ini ya, Raja Elam dan Raja Ur, Raja Erek gitu ya, dia bunuh, nah, kemudian dia ambil alih. Nah, Nimrod ini kemudian dia dirikan kerajaan Babel, kekuasaannya sampai ke Niniwe, daerah sini ya, daerah Niniwe. Kok di Turki salah nih, salah lingkaran. Tadi mana? Sampai Niniwe itu sini ya. Nah, ini sampai di sini kira-kira. Sampai wilayahnya sampai ke daerah orang Armenia juga. Nah, inilah Babel di sini. Itu ya. Dan yang disembah oleh Nimrod adalah dewa bulan sabit. Ya, dewa bulan sabit yang namanya dewa Sin. Karena anaknya Nimrod adalah imam penyembah dewa bulan sabit yang namanya Enheduanna. Ya, Enheduanna. Nimrod ini tanggalnya, tahunnya kurang lebih tahun 2100 sebelum Masehi. Sama dengan zamannya Abraham. Nah, itulah Babilonia pertama. Nah, kalau di dalam Targum, ya, di dalam Targum, itu Al-Quran itu menyadur kisah Abraham itu dari Targum, bukan dari Tanak. Ya. Dari Targum itu disebutkan Abraham itu lari dari Nimrod karena dia perang sama Nimrod. Abraham itu adalah panglima perangnya Nimrod, lalu disuruh menyembah dewa bulan sabit. Tapi Abraham nggak mau. Kemudian Abraham dan seluruh keluarganya, bapaknya kan Terah, bapaknya Abraham, saudara-saudara Abraham, mereka kabur ke daerah orang Aram. Dulu namanya belum Aram ya. Kemudian di daerah situ ya apa namanya diberi nama Haran. Haran itu adalah kakaknya, adiknya Abraham. Ya, Abraham punya saudara laki-laki namanya Haran. Haran itu mati ketika dalam pengejaran perang Abraham lawan Nimrod. Itu ditulis di dalam Targum ya, Targum Onkelos. Anda yang saya bicara ini semua diajarkan di kelas evangelis dan apologetik ya. Anda kalau mau bisa daftar kelas evangelis dan apologetik. Bulan Maret ini minggu depan ya, hari Kamis akan mulai kelas pertama. Ya, jadi Anda yang ini buruan daftar karena sudah tempatnya akan segera penuh. Ini sejarah real ya, ditulis ada arkeologinya semua. Ada real semua. Itulah kerajaan Babel tertua, Babel yang pertama di muka bumi ini tahun 2100 sebelum Masehi. Kemudian itu sejaman dengan zaman Abraham. Tetapi Nimrod usianya kurang lebih 100 atau 150 tahun lebih tua dari Abraham. Zaman itu Abraham itu meninggalnya umurnya 175 tahun. Cukup panjang ya. Sem itu mati ketika usianya kalau nggak salah 300 tahun ya.
Sebentar, Sem itu usianya, sorry ya, Sem itu usianya cukup tua ya. Dari tahun 2500 sampai tahun kira-kira 300 tahun ya Sem itu usianya ya. Karena anaknya Sem itu nanti menikah dengan eh, dengan anaknya Yehuda. Tamar. Tamar itu anaknya Sem. Kalau itu ada di dalam Targum. Karena Pak Sem itu punya anak banyak sekali, ya. Anaknya Sem itu ratusan ya, banyak. Karena usianya juga 350 tahun kan. Jadi salah satu anaknya Sem itu nanti dapat sama anaknya Yehuda. Gitu ya. Itu ada dalam Targum. Wah, itu nanti Anda kudu belajar kelas evangelis ya di dalam Perjanjian Lama. Nah, begitu ya, itulah kerajaan Babilonia yang tua. Kemudian Babilonia itu dikalahkan. Terakhir zamannya Hammurabi. Nah, kalau yang Anda sering orang-orang di Indonesia kan dengan Hammurabi, Kodeks Hammurabi. Nah, itu sudah tahun 1700. Kemudian mereka kalah. Dikalahkan sama orang-orang Asyur. Ya. Orang Asyur itu orang Syria sekarang ya, orang-orang Syria. Nah, orang-orang Syria ini kemudian yang mengalahkan orang-orang Israel Samaria. 10 suku Israel dikalahkan oleh orang Asyur dan dibuang ke utara. Termasuk orang-orang Ismail. Termasuk keturunannya Ismail. Nah, nanti kita cerita dari situ. Oke, kita sekarang lanjut dulu. Nah, ini ya. Ini patungnya Nebukadnezar nih. Ya, ini patungnya Nebukadnezar. Lihat, tadi dibilang kepalanya dari emas, ya. Kepalanya dari emas, tadi Daniel bilang langsung kan, kepalanya dari emas, itulah Babel. Ya. Terus dari perak, itulah media Persia. Itu nanti disebutkan ya. Terus pinggangnya dari perut, itulah Yunani dan Makedonia. Ya. Terus pahanya dari besi, itulah Roma. Nah, pertanyaannya, lalu 10 kakinya bercampur besi dengan tanah liat. Nah, semua teolog bilang itulah Uni Eropa, Roma baru. Uni Eropa. Nah, terus orang Islam dengan naifnya bilang apa? Itu Juj Majuj, ya. Roma, itulah Roma baru. Rusia itu Roma baru. Ya, bingung. Roma ada di mana, Rusia ada di mana. Lalu orang Islam dengan naifnya itulah Roma. Roma yang dimaksud nanti adalah Roma baru. Rusia itu Roma baru. Meleset semua. Dan orang-orang yang beragama ini senang sekali kalau ada tipuan-tipuan begitu. Kita mau balik ke Alkitab, bukan ya. Rusia itu nggak ada hubungannya dengan Roma. Ya, Rusia itu daerahnya Magog. Ya, daerahnya Magog. Tapi nanti ada perang Gog-Magog. Kemarin Pak Jenderal Tobing bilang, ya nggak ada perang Gog-Magog itu nanti 1000 tahun lagi. Di zaman 1000 tahun lagi baru ada perang Gog-Magog, bukan sekarang. Nah, jadi kalau baca Alkitab itu kudu yang lengkap. Itu ceritanya kapan, konteksnya apa, urutan kronologisnya bagaimana. Ya, jadi Gog-Magog itu baru di zaman 1000 tahun. Nih, saya buktikan. Mana nih Gog-Magog? Wahyu 19. 20 ya. Ini setelah kerajaan 1000 tahun. Dan lihat ya, dan setelah masa 1000 tahun berakhir, setelah kerajaan 1000 tahun berakhir, 1000 tahun, ya bukan sekarang, 1000 tahun lagi nanti, ya iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa dari tempat penjuru yaitu Gog dan Magog, mengumpulkan mereka untuk berperang, jumlah mereka seperti laut. 1000 tahun lagi nanti, bukan sekarang Gog Magog itu.
Ya, yang namanya negara Rusia, negara Cina, negara Amerika, negara Indonesia sudah nggak ada 1000 tahun lagi. Ya sudah nggak ada, sudah hilang dari muka bumi, sudah ganti negara-negara lain yang nggak tahu apa. Ya, eh, 1000 tahun lagi. Ini bukan sekarang. Ya, paham ya? Jadi jangan lagi bilang ini Rusia, Ukraina ini gok magok, nggak ada urusannya. Waduh, ini saya kalau ikut dalam komunitas ini ya jangan bodoh terus ya. Sudah diajarin ya. Ini saya buka ini adalah sebagian materi dari kelas evangelis dan kelas apologetik ya. Anda yang mau daftar bisa. Daftarnya kemana? Anda daftarnya langsung ke nomor handphone, nomor WhatsApp-nya Hagios ya. Pendaftaran mana nih? Pendaftaran kelas evangelis. Ya, Maret minggu depan ya, hari Kamis minggu depan kita mulai jam 7 malam. Jadi Gog Magog jangan disinggung-singgung lagi ya, itu 1000 tahun lagi nanti. Ya, Rusia Ukraina ini nggak ada hubungannya dengan Gog Magog. Ya, kayak ada pinter. Lalu siapakah kaki dan 10 jari tanah liat? Ya, saya nggak mau cerita panjang-panjang ini ya. Kalau Anda pengen tahu settingannya, latar belakangnya, ceritanya, kira-kira zaman Nimrod ya kira-kira ini film fiktif ya. Ini film fiktif, tetapi ya buat buat kira-kira zamannya itu. Ya, Nimrod itulah yang namanya Sargon yang pertama di kitab Yesaya ada disebut Sargon, itu Sargon yang kedua. Nimrod itu Sargon yang pertama. Sargon itu dari kata Sarken atau Sarungkin ya. Dia punya anak namanya istrinya namanya Semiramis, lalu dia punya anak namanya Enheduana, itulah penyembah. Nah, orang-orang New Age ya, yang para penganut New Age yang suka mengajarkan New Age movement itu anti anti New Age movement, dia berkata nanti Semiramis incest dengan Tamus anaknya Nimrod. Nah, itu nggak penting, itu nggak ada pentingnya. Yang lebih penting adalah Nimrod punya anak namanya Enheduana, imam penyembah dewa bulan. Oh, namanya Nana ya, bukan Sin, sorry ya, namanya Nana. Namanya Nana. Karena Sin itu nanti keluarga itu juga dewa bulan sabit. Nah, namanya ganti Sin. Tapi inilah Nana, dewa bulan sabit. Ini penting. Ini tertulis ada arkeologinya, ada stelanya. Ya, ada stelanya dari zaman Nimrod maupun di zamannya Nebukadnezar. Itu ada stelanya di Museum Insel Berlin yang dia ada bulan sabit sama Istar. Makanya gerbang yang di bulan yang di Berlin itu yang dari Mesopotamia digali itu satu kota diangkat itu ya ke bawah ke Berlin. Gila itu orang Jerman itu. Namanya gerbang Istar. Gerbang Istar itu Venus. Jadi bulan sabit Venus bintang ya, kan ada bintang dan bulan sabit itu. Lambangnya orang Islam itu kan. Ini itu lambangnya yang ada di Nebukadnezar. Zamannya Asyur, Nebukadnezar, itu mereka menyembah ini. Ya, dewa bulan sabit dan Istar. Ya, itu stelanya ada masih di Museum Israel Berlin. Itu yang simbolnya dipakai sama orang Turki untuk mendirikan khilafah Ottoman itu loh. Ya, lambangnya Islam sampai sekarang menjadi simbolnya Islam kan ini kan. Nah, kemudian tadi katakan dadanya terbuat dari perak. Itulah media Persia, zamannya Raja Kores. Anda kalau nonton filmnya 300, ya filmnya, nanti Anda ketemu ini, orang yang macam ini, inilah Xerxes. Di dalam Alkitab, itu ada kitab Esther. Nah, ini suaminya Esther. Ya, suami Esther. Anaknya Darius. Dia ini anaknya Darius, Raja Darius. Jadi, Raja Kores ini adalah menggabungkan kerajaan Media dan kerajaan Persia jadi satu supaya Anda kebayang ya.
Lihat ini ya. Ini adalah daerahnya orang Irak. Ya, saya kasih merah. Ini Irak. Lalu ini daerahnya orang Iran. Yang biru ini. Ya. Nah, sekarang saya clear. Lihat, ini kerajaan Media, ini kerajaan Persia. Elam itu Persia ya, orang-orang Media. Makanya mukanya orang Iran itu ya mirip orang bule, orang Eropa, tetapi mirip dengan orang India. Ya, karena campuran. Nah, beda dengan orang-orang di Irak dari mulai Irak ini sampai kemari. Nah, itu yang disebut dengan orang-orang Arab, ya. Jadi di Neo-Babilonia, ya, mereka itu adalah bangsa Chaldeans terakhir, bangsa Chaldeans yang terakhir. Setelah itu mereka dikalahkan Media Persia dan dikalahkan oleh raja-raja lainnya. Ya, itu berubah nanti. Kenapa bisa berubah? Nanti saya tunjukkan. Jadi Media Persia ini kemudian dia mengalahkan Irak ini. Mengalahkan Babel ya maksudnya ya. Lalu disebutkan bangsa Yunani. Di kitab Daniel yang disebutkan 3 kerajaan. Bangsa Babel, bangsa Media Persia, dan Yunani. Kalau Anda lihat ini masih cerita ini kan kalah kan, ini mati. Tapi di yang 300 yang kedua ya, maka kemudian si Xerxes ini akhirnya kalah ya. Xerxes ini akhirnya dikalahkan oleh Yunani. Tetapi nanti yang berhasil menaklukkan adalah Alexander the Great, Alexander Agung. Ya, tadi kan lihat. Nah, lalu dibilang kerajaan besi. Apakah besi itu Roma? Karena Roma itu menamakan dirinya kerajaan besi. Ya, inilah Marcus Furius Camillus. Roma itu berdirinya kerajaan Roma itu tahun 400 sebelum Yesus. Sebelumnya di tahun 800 ya, dari tahun 800 sampai tahun 400 Roma itu dijajah oleh suku ini ya, suku orang-orang Romawi ya, dijajah oleh suku Gaul, bangsa Gaul. Bukan Gaul ABG, anak baru Gaul, anak baru gede, bukan ya, tapi ini kalau Anda Galia ini adalah Perancis. Tahun 800 sampai tahun 400 mereka dikalahkan oleh Perancis. Kemudian orang-orang Perancis ini, orang-orang Gaul ini, dia tahun 400 sebelum Masehi ada yang namanya Marcus Furius Camillus, dia berontak dari Prancis, dari Gaul. Dulu namanya bukan Prancis ya, dulu namanya Gaul, dan dia menang. Kemudian dia bilang ya bukan dengan emas, bukan dengan emas, tetapi dengan besi, ya. Maka Ibu Pertiwi itu fatherland ya, Ibu Pertiwi itu kita ambil kembali, kita rebut, ya katanya Marcus Furius, dengan besi. Itulah kerajaan besi, mereka kuat seperti besi. Ya puncak-puncaknya itu nanti di zamannya Kaisar Julius dan Kaisar Agustus. Ya itu puncak-puncaknya itu ya kejayaan mereka. Lihat, lalu apa yang dimaksud dengan besi bercampur tanah liat? Ya, nah itu Daniel 2 sampai Daniel 7 itu ditulis dalam bahasa Aram memang ya. Di Daniel 2 itu ayat 43 tadi yang kita baca ya, sebagaimana besi bercampur dengan tanah liat, nggak bisa bercampur, mereka akan bercampur
melalui perkawinan, tetapi mereka nggak benar-benar bercampur. Itulah sebabnya mereka saling perang sendiri. Bercampur karena perkawinan, tapi mereka nggak pernah benar-benar bisa bercampur. Ya, Daniel 2 ayat 43 tadi. Kita buka lagi ya. Ini kalau nggak selesai hari ini kapan kita lanjutkan ya. Seperti Tuhan kulihat, besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan. Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Kata ini dari kata erep. Karena nulisnya begini ya, Arab ya, atau Arab. Jadi Daniel sudah menubuatkan ya akan bangkitnya bangsa-bangsa Arab ini. Setelah bangkitnya Roma, setelah Roma memudar, maka akan bangkit bangsa-bangsa Arab ini. Ya, tahun 600 itu kan Roma udah mulai makin memudar kan. Ketika Roma memudar, Roma pecah jadi dua kan, Roma Timur dengan Roma Barat. Ya, yang di Roma Vatikan dengan Roma yang di Bizantin. Kemudian apa namanya? Arab itu melalui Islam ya dengan media Islam mereka bangkit. Jadi Daniel itu sudah meramalkan kedatangan kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini. Dan disebutnya Arab juga. Namanya Arab akan bangkit negara Arab. Orang-orang yang bercampur karena perkawinan. Karena kita lihat di Google lagi ya. Nih. Keturunan dari Nuh ya, Nuh ini punya anak 3. Sem itu jadi orang-orang daerah di sini sama pergi ke timur, di Sem. Orang Israel itu keturunan dari Sem. Lalu Ham ada di Eropa. Ham ada di Eropa. Yafet itu ada di Eropa. Lalu Ham itu ada di Afrika. Jadi orang Asia jadi Sem, orang orang Asia dari Sem, orang Eropa dari Yafet, orang Afrika dari Ham. Ini tertulis di Alkitab dan tertulis di dalam sejarah sekuler, dalam antropologi manusia. Ya, ada 3 ras. Ya kan? Ada 3 ras utama kan di muka bumi ini kan? Dan kemudian yang bercampur, inilah yang bercampur. Sem, Ham, dan Yafet bercampur di Arab. Maka jadilah mereka itu bangsa yang bercampur, yang disebut dengan Arab. Bangsa bercampur karena perkawinan. Makanya otaknya isinya kawin terus kan. Isinya kawin terus. Dan itulah bangsa yang bercampur. Arab atau Arab. Bercampur karena minggil perkawinan. Bukan bercampur karena persekutuan federasi, tapi karena perkawinan. Tetapi mereka nggak benar-benar bercampur. Mereka saling bunuh sampai sekarang. Makanya bangsa Arab sampai sekarang itu masih saling bunuh. Nggak ada urusannya dengan keledai liar. Nggak ada. Ya. Sampai sekarang mereka masih saling bunuh. Mereka saling perang sesama orang Arab. Karena mereka bercampur tapi nggak benar-benar bercampur. Mereka hidup stand alone sendiri-sendiri sesuai dengan kaumnya sendiri. Sesuai dengan klannya mereka sendiri. Mereka udah punya garis putusnya dari ini, saya dari sini, dari sini, dari sini. Oh, mereka perang satu sama lain. Apa saja bisa dijadikan perang sama mereka. Itu yang dimaksud dengan bangsa bercampur, tetapi nggak benar-benar bisa bercampur. Jadi nggak ada urusannya dengan keledai liar. Karena mereka itu bukan keturunan Ismail. Ya. Oke.
Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa subscribe sama like videonya dulu, lalu diviralkan. Jangan ngaco. Udah dengerin seminar gratis, maunya gratis, nggak bayar, masih mau masih nggak mau nge-like sama nggak mau subscribe, kelewatan. Nah, jadi itulah yang namanya bangsa bercampur ya, bercampur karena perkawinan. Oke, kita lanjut ya. Dan kata mit Arab ini ya artinya apa? Kalau Anda lihat ya, ternyata kata ayin res bet ya. Ayin res sama bet, huruf ayin, huruf res sama huruf bet ini. Artinya bangsa bercampur. Artinya juga Arabia, artinya juga padang gurun, artinya juga malam ya, senja atau malam. Makanya di dalam Kejadian 1, Allah menciptakan benda penerang di langit yang besar menguasai siang, yang kecil menguasai malam. Malam itu kan dimulai dari senja kan. Arab itu artinya senja. Yang kecil itu menguasai senja. Inilah dewa bulan sabit yang menguasai senja malam. Kalau dibilang malam itu ceritanya itu penguasa kegelapan ya. Ya, semoga Anda menangkap yang saya maksudkan. Bulan sabit itu kan crescent moon itu kan awal senja hari kan. Start awal, kemudian dia itulah. Oh, kalau kita lihat ya, kan tadi saya bilang di zaman Hammurabi kerajaan ini dikalahkan sama Asyur, Babel. Ya kan, zaman Hammurabi selesai kemudian dikalahkan sama Asyur. Nah, inilah Asyur. Kayak tahun 800 sampai 700 itu mengalami masa kejayaannya. Di zaman Asyur berkuasa, itu nanti ada zamannya Edo Syaradan, lalu ada Asyur Banipal. Nah, kalau Anda lihat, ya, di dalam masa-masanya dia, ini nih, keturunan Ismail, ya, Kedar Nebayotema, ya ini Kedar Nebayotema Dedidan itu, semua ya, ada 12 suku itu. Itu tinggal di area Mesopotamia Barat sampai ke daerah orang Midian. Itu ditaklukkan oleh Asyur dan dibuang ke utara, bareng-bareng sama orang Israel Samaria tahun 700 Masehi. Nggak ada, sudah bersih. Keturunan Ismail itu ada di sini. Keturunan Arab ini ada di sini. Nah, di dalam Sunwise, bukunya Sunwise itu disebutkan ya Raja Wahab, ya raja-raja Arab ya bersama dengan Ismail bersekutu. Artinya berpisah. Mereka itu ada dua kerajaan yang berbeda, bukan dua kerajaan yang sama. Ya, raja-raja Arab itu dengan raja-raja Ismail itu ya Abiyate segala macam itu berbeda. Berbeda dengan kerajaan Israel. Itu Ismail beda. Jadi Ismail itu bukan Arab. Nah, itu tadi ya, ini orang gereja karismatik suka ngarang-ngarang gitu. Ya. Ismail itu nggak identik dengan Arab, karena Arab ya Arab. Ismail ya Ismail, mereka punya stand alone, mereka punya punya kaum sendiri. Lalu orang-orang Ismail yang tinggal di pegunungan Petra, orang-orang Ismail itu tinggal di pegunungan Petra Yordania itu ya. Lalu mereka dikalahkan oleh Raja Asyur, ya Asyur Banipal, dan mereka dibuang ke utara semua bareng sama orang-orang Israel Samaria. Dikalahkan itu tahunnya bersamaan. Jadi Israel runtuh, kerajaan Ismail runtuh, itu sudah selesai tahun 700. Sudah nggak pernah disebut-sebut lagi. Makanya kalau Anda lihat, terakhir kerajaan Ismail
atau Kedar Nebayot ini disebut di zamannya Yeremia. Setelah itu udah nggak pernah disebut-sebut lagi sampai ke zamannya Yesus, udah nggak pernah sebut bahwa itu ada eksis. Udah nggak pernah disebut-sebut eksistensinya mereka. Kecuali Paulus nulis Galatia 4, Hagar di tanah Arab. Inilah Gunung Sinai yang di tanah Arab, Galatia 4 ayat 25. Tetapi itu sudah nggak ada, orang-orang Ismail itu sudah nggak ada. Sudah nggak pernah disebut-sebut lagi di dalam kitab para nabi maupun dalam perjanjian baru. Orang-orang Ismail udah nggak ada lagi. Di perjanjian lama, sebelum tahunnya Yesaya dan Yeremia, itu nama Ismail sering disebut-sebut. Setelah itu udah nggak ada lagi. Kemudian Asyur dikalahkan oleh Babel, Neo-Babilonia. Ya, Neo-Babilonia. Lihat kerajaannya makin luas ya, sampai ke Mesir kan, Neo-Babilonia itu. Nah, itulah zamannya Nebukadnezar tadi, tambah gede. Kemudian lihat, dikalahkan oleh media Persia, wilayahnya tambah luas. Kualitasnya tambah turun. Peradaban tertinggi manusia, ya, zaman sekuler ya, setelah Israel runtuh tahun 900, kan Salomo kan rajanya pecah jadi dua. Itu peradaban yang luar biasa di seluruh dunia, ya, dan seluruh dunia belajar peradaban dari Israel. Tetapi kemudian bangkitnya Neo-Babilonia tahun 600-700-an sebelum Yesus, itu adalah peradaban tertinggi, puncak peradaban. Setelah itu ada media Persia, Raja Kores, itu tidak. Peradabannya sudah tidak seperti Babilonia baru itu. Nah, di zamannya media Persia ini kemudian itu tahun 516 ya. Tahun 516 ya. Maka Raja Kores atau Cyrus ya kan. Cyrus the Great disebut Mesias ya. Disebut Mesias. Cyrus the Great itu mengalahkan Raja Babel terakhir. Dibunuh, namanya Belsasar, anaknya Nebukadnezar. Tetapi sebenarnya itu bukan anak kandung. Ya, itu anaknya Nabonidus. Sebelum itu ada yang namanya Ewil Merodach ya. Ewil Merodach ini kalau nggak salah pamannya ya. Tapi akhirnya mati. Kalah. Lalu digantikan namanya Belsasar. Ingat Daniel itu pernah cerita ada yang namanya Tekel Meneufarsim gitu ya. Tekel Meneufarsim. Daniel berapa itu? Daniel 11 kalau nggak salah ya. Daniel 11. Atau bukan ya. Daniel 10. Oh, ini tahun ketiga pemilihan Kores. Daniel ini. Nah, pada tahun ketiga Raja Belsasar, ya, Raja Belsasar ya, itu adalah anaknya Nabonidus. Nah, Ewil Merodach itu benar pamannya ya, pamannya, jadi masih saudaranya Nebukadnezar. Lalu dibunuh, Raja Belsasar berkuasa, baru tahun ketiga kemudian dibunuh ya, dibunuh oleh Cyrus the Great itu, Kores yang agung. Nah, Belsasar ini adalah anaknya Nabonidus, anak kandungnya Nabonidus. Nah, Nabonidus ini adalah panglimanya, panglima Babel, panglimanya Ewil Merodach atau zamannya Ewil Merodach itu dia panglimanya. Nah, karena dia tidak bisa berkuasa di Babel, kenapa? Karena dia bukan dari generasi raja. Sekalipun banyak orang tahu bahwa dia Belsasar ini anaknya Nabonidus. Nabonidusnya kemudian dia pergi ke daerahnya orang Ismail.
Nabonidus ya. Maka dibunuh semua sisa-sisa penduduk yang ada di daerah orang Ismail, dibunuh semua, binatang-binatang pun dibunuh semua, perempuan yang lagi mengandung pun dibelah perutnya. Artinya itu genosida, sudah nggak ada lagi orang Ismail. Jadi sudah nggak ada orang Ismail. Jadi jangan berkata bahwa Islam itu dari Ismail, karena sudah nggak ada. Lalu Nabonidus tinggal di daerah ini, daerahnya orang Ismail. Nabonidus tinggal di sini. Nah, jadilah mereka orang Nabatean, Nabutean kan? Nabutean. Itu pengikutnya Nabonidus. Nah, kalau Anda melihat ya di dalam sejarahnya orang Islam, ada yang namanya Adnan. Adnan itu kakek ke-21-nya Muhammad. Adnan itu adalah orang Nabatean. Ya. Adnan itu lalu melahirkan orang-orang Quraisy. Itu orang Nabatean semua. Quraisy ini kemudian menghasilkan klannya Hashimid, keluarganya Muhammad. Ya, berasal dari mana? Dari Nabatean. Mereka orang-orang Nabatean semua yang punya tradisi menyembah dewa bulan sabit atau Hubal atau Hilal atau dewa Sin, sama saja, yaitu ganti-ganti sama sebutan-sebutan saja. Tapi itu sosoknya sama, bulan sabit. Hilal. Makanya orang Islam setiap Ramadan menunggu hilal. Hilal itu kan bulan sabit kan? Nah, hilal ini ditulis di dalam Yesaya 14 ayat 12, Hailel ben Syahrar. Ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 12 ada namanya Hailel ben Syahrar. Hailel ben Syahrar. Nah, ini sama dengan Hailel ya. Sama dengan Hilal Ibnu Syahrar. Hilal ini adalah bulan sabit, ya Syahrar ini adalah month, bulan, penanggalan. Gitu, ya. Kemudian media Persia dikalahkan oleh Yunani. Wilayahnya tambah luas ya, sampai ke India. Sampai ke Eropa, sampai ke India. Oleh Alexander the Great. Lalu Yunani dikalahkan oleh Roma. Ya kan? Lalu tadi bangkitnya Arab baru, Daniel 2 ayat 43. Arab, Roma. Lihat, itulah bangsa Arab. Seluruh Afrika bagian utara, Afrika Barat, tanah Arab, sampai ke daerah Turki, semua dikuasai oleh orang-orang Arab, oleh orang Islam. Inilah daerah ini. Tanah Palestina dikuasai Islam, karena orang-orang Yahudinya kan sudah tahun 150 sebelum Masehi, orang Yahudi sudah pergi. Lihat ya, Alkitab menuliskannya dengan cermat sekali ya, tertulis semuanya. Sampai ke Andalusia, ya, sampai ke Andalusia. Lalu akhirnya memang setelah perang salib tahun 1200 tinggal Ottoman doang. Ya kan? Kalah semua kan, dikalahkan sama orang Eropa kan. Arab ini kan rontok semua akhirnya. Tetapi sekarat ya kekhilafan Ottoman ini sekarat. Apalagi ketika kalah di Wina tahun 1600, kalah di Wina 1500 sekian ya, saya lupa ya. Itu kalah di Wina. Setelah itu Ottoman sekarat. Islam itu menjadi sekarat. Ya, bahkan sampai tahun 1930 Raja Saud itu ngomong sama Amerika,
Kalau ada yang kasih uang saya sekarang, ya 1 juta dinar, kalau saya 1 juta dinar atau 1.000 dinar ya, kamu boleh ngapain saja di sini. Dan Amerika ini bawa kilang minyak, Inggris bawa kilang minyak dan diacak-acak itu tanah Arab. Sekarang kilang minyaknya sudah habis, minyaknya sudah habis di Arab ya, disedot semua, idealis pokoknya. Nah, mereka masih punya uang, makanya buru-buru diinvestkan ke Cina. Nah, ada beberapa poin ya dari Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 ini ya. Satu, ya, lihat binatang yang punya 10 tanduk, kepalanya 7. Tanduknya 10, kepalanya 7. Berarti kan 3 tanduk lain kan berasal dari kepala yang sama kan? Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan kepadanya tertulis nama-nama hujat. Ya, nama hujat, coba bayangin. Binatang yang kulihat supaya itu dengan macan tutul dan seterusnya ya. Lihat. Tampak padaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah itu karena ia memberikan kekuasaan. Lihat, mau mati sudah sekarat. Tetapi tiba-tiba beri kekuasaan sama naga ini. Ya kan? Lalu yang ketiga, ya, diberi kekuasaan selama 42 bulan. Ya. Lalu yang kelima, berperang melawan orang kudus, mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya, sampai sini. Jadi ada 5 tadi. Sepuluh tanduk, 7 kepala. Ya, kata sekarat, tapi hidup lagi oleh naga. Kemudian, tadi apa ya? Yang ketiga, 42 bulan. Berkuasa ya. Mengalahkan orang kudus. Sebentar, ini kurang satu tadi apa ya? Ini ya, sorry ya. Membunuh dengan pedang. Lihat ya, ada 5 poin tadi ya. Kalau membaca nubuatan, kalau kita lihat tadi tentang Daniel, tidak sepenuhnya adalah kronologikal atau semuanya punya arti satu demi satu. Tetapi poin-poinnya kita ngerti. Kalau Anda melihat 10 tanduk dengan 7 kepala, ya. Nah, inilah 10 tanduk dengan 7 kepala ya. Ya. Ada 10 khilafah yang 3 khilafah itu berasal dari khalifah sebelumnya. Ya. 10 khilafah, 10 sistem pemerintahan dalam Islam, 10 generasi khalifah, tapi yang 3 khalifah
berasal dari 3 yang sebelumnya. Ya. Umayyah berasal dari Utsman. Abbasid, Hashimid ya berasal dari generasinya Abu Bakar, sahabatnya Muhammad ya. Sebentar, Abbasid, Hashimid ya dari keluarganya Muhammad ya. Tapi kemudian ada Fatimid dari keluarganya Ali bin Abi Thalib. Jadi 3 berasal dari 3 sebelumnya. Ya. Dan itulah 10 khilafah, 10 khilafah yang berasal dari 7 khalifah sebelumnya. Yang 3. Lalu yang 1 sekarat hampir mati. Ya. Dari yang 1 kepala itu, tanduk yang menyombong itu, nah, ini yang tersisa dari Islam. Di abad ke-12 sampai abad ke-15 sampai abad ke-16 yang tersisa dari Islam adalah Ottoman. Makanya Indonesia dulu Nusantara semua kesultanan Islam, Kesultanan Demak, Kesultanan yang di Makassar itu, kesultanan yang ada di Ternate, Tidore, Aceh, Padang itu menginduk kepada keemiran Ottoman. Ya, mereka bayar upeti ke Ottoman Turki. Ya dibilang sekarat. Tapi kemudian sekarat ya. Dan seluruh binatang ini, tadi binatang dengan 7 kepala dan 10 tanduk kan sekarat. Lalu siapa yang kasih kehidupan nanti di akhir zaman? Naga itu. Ada 2 naga, 1 naga yang mewakili iblis, tapi ada naga lain, yaitu Cina. Ya kan? Kan diwakili kan, Cina adalah negara naga. Ya kan? The Rise of the Dragon. Cina menamakan dirinya adalah negara naga. Oke. Lalu nanti mereka akan berkuasa 42 bulan. Tetapi disebutkan mereka mengalahkan orang Kudus. Ingat, Bizantin itu ditaklukkan ya. Itu kota Kristen, negara Kristen pertama di dunia. Orang-orang Kudus yang dikalahkan oleh Islam zaman Ottoman. Ya. Jadi Wahyu 13 ayat yang pertama tadi sudah cerita. Nanti inilah kebangkitan antikris. Ya. Yang 2 dan 3 inilah nanti kebangkitan antikristus. Kita sudah pernah membahasnya. Nah, kita lihat dulu ya. Balik ke sejarahnya dulu supaya jangan bingung. Ada 3 macam Arab ya. Bukan Ismail. Ini menurut Quraisy Shihab dan menurut Hamka. Ad sama Tamud ini nggak pernah ada bukti arkeologinya, sekalipun sudah menjadi artefak UNESCO, tetapi digali, tidak pernah ada buktinya sampai sekarang, gigit jari memang. Terus ada Arab yang sejati, yaitu orang-orang Kahtanait, orang Yaman itulah orang Arab yang sejati. Ya, orang-orang Yaman itu. Nah, lalu ada orang yang diarabkan, kata mereka, ya atau Arab Mustaribah. Mereka tinggal di Arab Tengah dan di North Arab, itulah Petra Yordania. Itu katanya mereka, ya katanya Quraisy dan Hamka. Ya, katanya Abraham membawa Hagar dan Ismail pergi ke Mekah dan memberikan anaknya Ismail, lalu menikah ke Jurhum kedua dari orang Kahtanait, orang Yaman itu loh.
dan menghasilkan Adnan. Adnan itu adalah kakek ke-21-nya Muhammad dari Quraisy. Coba lihat ya. Lihat ya. Ini Mekah. Abraham pergi dari Ur ke sini, ya, ke daerahnya ini. Ini 2.000 kilometer selama 20 tahun. Lalu tiba-tiba ada cerita dari ceritanya orang-orang Arab ini, ya, bahwa Abraham pergi kemari 2 kali 2.000 kilometer. Apakah 20 tahun? Enggak. Tapi dalam beberapa tahun saja, bayangin. Dan Abrahamnya sudah tua loh. Sudah umur. Kalau Ismail mau dikawinkan kan minimum umur 15 tahun kan. Abraham punya anak Ismail umur 80 tahun. Jadi umur 95 tahun. Dan ingat, Abraham punya anak Israel itu umur 90 tahun. Abraham punya anak Ismail itu 90 tahun. Ya, kurang lebih ya. Sebentar ya, 85 tahun. Sorry, 85 tahun, bukan 95 tahun. Kurang lebih 85 tahun ya. Karena umur 100 tahun, Abraham punya anak Ishak. Ke sini. Masih umur 14-15 tahun. Bayangin umur 100 tahun. Waktu Abraham pergi dari Ur, pergi ke sini, ya, Abraham itu umurnya antara 50 sampai 70 tahun, masih sehat, masih gagah perkasa. Tetapi umur 100 tahun pergi, 2.000 kilometer juga. Itu turun bro, tak jamin, saudara. Jadi mau ngapain kemari? Pertanyaannya, ya nggak masuk akal. 2 kali lagi. Lalu terakhir katanya matinya di Mekah, ya mungkin turun bro. Tapi nggak pernah ada bukti arkeologinya. Jadi ini tidak mungkin. Lalu ya ada Muhammad ibnu Ishak dan Abu Muhammad. Dia berkata, ya, mencoba membuat sejarah keturunan Muhammad adalah keturunan Nebayot. Karena kata Nabatean itu berasal dari kata Nabit, ya, Nebayot. Katanya Ibnu Ishak. Tetapi dibantah sama oleh orang lain, ya. Dibantah oleh orang lain, Muhammad Suhaid, ya, bahwa nggak jelas nih. Keturunan Muhammad sampai ke Adnan itu nggak jelas. Muhammad sampai Adnan itu jelas, kakek ke-21 kan. Tapi dari Adnan sampai Ismail itu nggak jelas. Makanya ada si ini ya, kalau lihat ceritanya, memang Asyurbanipal, dalam Asyurbanipal inskripsi itu ya, ada yang namanya Yauta bin Hasail, King of Kedar, dan Amuladi King Arab. Ya, mereka memerintah bersama, tetapi federasi. Ya, lalu anaknya Abiyate dan Wahab, itu jadi Raja Wahab itu ya, Wahabi. Ya, mereka bukan bersaudara, mereka dua bangsa yang berbeda, Abiyate sama Wahab. Nah, kita lihat ya, dalam Jebel Gunayim, ya ini ada ya Jen Taylor, bukunya ada di Google Books ya, Anda bisa beli juga. Nebayot itu bukan Nabatean. Suku Nebayot itu NBYT, Nun Bet Yot Tau, bukan Nun Bet Tau Wau, bukan. Beda ya, Nebayot itu bukan Nabatean. Lalu ada Profesor Ali Jawad, ini profesor di Hannover ya, di University Hannover, atau Hamburg, saya lupa ya, di Hamburg atau Hannover.
Kedar dan Nebaioth itu dikalahkan oleh Neo-Babilonia dan dibuang ke Al-Anbar. Udah kalah. Terus bagaimana bisa di Petra itu bisa ada Kedar dan Nebaioth? Sudah dikalahkan. Nah, Susan Wise sama Daniel Snell. Kedar Nebaioth itu adalah keturunan Ismail sudah ditaklukkan oleh Asyurbanipal, Raja Assyria. Mereka dibuang ke Damaskus. Pada abad ke-5 ke-6, sisanya Temadidan digenosid oleh Nabonidus. Ini saya lebih percaya. Makanya mitologinya Islam itu sama dengan mitologi yang di Babel. Burak, ya kan? Kan Muhammad bilang, ditanya sama sahabatnya, hai Nabi, engkau tadi malam kenapa? Kemana kita cari-cari kamu? Oh, tadi malam aku tuh naik bagal betina yang cantik. Rasanya itu seperti naik ke surga yang ketujuh. Coba kalau dia bilang naik bagal jantan, ya kan, yang ini kan bersayap sama jenggotan, pedang-pedangan dah, kan nggak enak, ya kan? Itulah mitologi semuanya dibalik. Kamu naik bagal jantan begitu, mana enak pedang-pedangan, enak kan naik yang betina. Jadi udah nggak ada ya. Original Arab itu ya keturunannya Sem dan Yafet yang mereka disebut Arab itu mingle, ya. Mereka tinggal di ya dari ya Saudi Arabia, bukan yang di Madinah, bukan di Petra Yordania. Semua suku Ismail udah dibunuh sama Asyurbanipal dan Edo Syaradan ya. Semua abad ke-7 dan digenosid sama Nabonidus. Tidak ada seorang pun sejarawan Islam yang membuktikan, termasuk Menahem Ali, apalagi yang profesor saja nggak bisa membuktikan bahwa Muhammad itu adalah keturunan dari Ismail. Nggak ada. Putus sampai di Adnan. Bahkan ada satu riwayat ya, berkata cukup sampai ke Adnan saja, mengurutkan nenekku sampai ke Adnan. Lebihnya adalah pendusta. Nggak mungkin diteruskan sampai ke Ismail. Lah Nabatean inilah yang kemudian tinggal di dalam Petra Yordania, Nabonidus itu. Jadi Muhammad bukan keturunannya Ismail, Muhammad itu keturunannya Nabatean. Ya, Quraisy itu keturunannya Nabatean, ya, dari Nabonidus. Gitu ya. Lihat polanya ya. Pola Babel ya kan. Abad ke-35 kan ada bangsa Erek. Terus dibilang Nephilim itu tadi ya, dalam Kejadian 6. Abad 21 ada Nimrod, 21 sebelum Masehi ya. Abad ke-7 ada Babel baru, Nebukadnezar. Abad ke-7 ada Abbasiyah. Cerita tentang Muhammad itu lahir di zamannya Abbasiyah. Buktinya di zaman itu kemudian ada lari cerita Alibaba, Aladin, Sinbad, 1001 malam itu ada di situ. Yang laku ceritanya Muhammad karena dia ngambil dari Targum. Makanya jadi populer. Ya. Nah, nanti lihat ya, jaraknya kan 14 abad. Jadi nanti setelah 14 abad kemudian abad ke-21 ini lahirlah antikristus. Las khalifah terakhir. Makanya saya bilang khilafah terakhir. Lahirlah khilafah terakhir. Khilafah itu beda dengan khalifah. Ada lagi kafilah. Khilafah itu sistemnya, ya, sistem. Ini orangnya, ini pedagang. Kita lagi cerita khilafah terakhir atau khalifah yang terakhir. Makanya ISIS itu, si Al-Baghdadi mengaku dirinya ada khalifah terakhir. Saddam Hussein mengaku dirinya adalah khalifah terakhir. Semua orang berlomba-lomba mengaku Imam Mahdi. Tapi siapapun dia, pokoknya di abad ke-21 ini,
Nanti yang berkuasa di Baghdad itu, dia akan menjadi khalifah terakhir. Karena itulah peradaban dunia. Ya, tadi kita sudah. Semua orang-orang di seluruh dunia, begitu dia berbahasa Arab, jadilah dia Arab. Diganti semua, peradabannya, sejarahnya, itu dihapus semua. Dan dijadikan sejarahnya Islam. Makanya semua Borobudur, Prambanan, Gajah Mada, itu dikait-kaitkan dengan Islam. Yang nggak ada hubungannya. Nah, akhirnya apa sekarat? Karena mitos-mitos. Orang nggak percaya lagi dengan mitos-mitos. Apa itu mitos-mitos apa itu? Nggak pernah ada. Ya karena ulahnya sendiri, mereka perang sendiri. Mereka saling melukai sendiri, sekarat. Lalu dihidupkan oleh Cina, negara naga itu kan. Dihidupkan oleh Cina. Ya kan? 42 bulan lamanya. Nanti akan berkuasa. Kemarin saya sudah cerita kan, bahwa nanti ya di dalam metra yang pertama, yaitu kuda putih itu akan turun membawa damai sejahtera buat bumi. Keamanan perdamaian seluruh dunia. LGBT itu ya, rainbow. Ya, putih itu ya dengan bow, ya kan dia bawa busur kan, kemarin saya sudah cerita kan. Ini lanjut terus ya, panjang ya. Ternyata nanti akan damai di muka bumi ini. Jadi usia ya sebentar lagi selesai. Mau siapapun yang menang, pokoknya sebentar lagi selesai di sana itu. Udah nggak ada apa-apa lagi. Perang dunia ketiga nggak ada, nggak akan terjadi. Nggak akan. Ya, nggak akan ada perang nanti dunia, percaya deh. Tapi terjadi penindasan manusia yang luar biasa. Mereka pertama kali bajak itu microchip ya. Microchip dibajak, jadi Anda nggak usah takut bahwa microchip itu adalah angka 666, bukan. Nah, tadi disebutkan mengalahkan orang kudus. Sudah selesai. Tapi kita lihat ya Wahyu 13 ini. Bertanduk dua sama seperti anak domba dan berbicara seperti seekor naga. Ya. Nah, seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan mata, menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang pertama dan lukanya parahnya telah sembuh. Tiba-tiba ada kebangkitan Islam. Ya kan? Kenapa Islam bisa bangkit? Karena dunia chaos. Microchipnya itu dibajak, ya kan? Perekonomian dunia dibajak. Wah, seluruh dunia teriak semua. Kacau, seluruh pemerintahan kolaps. Lalu dia akan kasih tanda, kamu harus bersyahadat. Ditato di tangannya. Bukan microchip. Karena kalau Anda nggak kepengen microchip itu nanti bilang nanti antikristus, minta microchipnya taruh di kiri, jangan di tangan kanan. Jangan mau di dahi, ya. Microchipnya minta taruh kiri. Kayak kalau vaksin jangan mau di tangan kanan kalau Anda takut. Karena di sini Alkitab mengatakan jelas di tangan kanan dan di dahi. Jadi kalau divaksin jangan mau di dahi, jangan dicucuk pakai suntikan di dahinya, jangan mau. Saya waktu mau divaksin kemarin di itu ya, saya tanya sama ininya kan, perawatnya kan, sebentar ini mau disuntiknya di sini apa mau di mana? Ketawa dia, saudara. Wah, suntik di sini kamu mau? Tangan kiri. Saya 3 kali ya, 2 kali karena saya kena corona yang pertama, jadi vaksinnya kedua, lalu booster. Tangan keduanya tangan kiri, bukan di tangan kanan. Dua-duanya tangan kiri. Tadi bilangnya tangan kanan. Muhammad juga sudah ngomong, ya. Imam Mahdi itu nanti dari keturunanku, berkening lebar, berkulit putih, berhidung mancung. Akan berkuasa selama 7 tahun. Ya, tapi itu 42 bulan, 3,5 tahun. Karena 3,5 yang pertama itu chaos. 3,5 yang kedua itu aniaya. Penguasa benar-benar. Ya, ia mengadakan tanda-tanda dahsyat menurunkan api dari langit ke bumi depan mata semua orang. Itu bukan tanda. Bagi Yohanes itu tanda dahsyat, tapi bagi perang itu bukan. Dia kirim ya, aduh, judulnya hapus semua sejarahnya, ditulis yang baru. Nah, Babel juga begitu ya.
zamannya Nimrod, Nebukadnezar, dia tulis sejarah baru. Sejarah yang lama dihancurkan semua. Beda dengan Quraisy, Raja Kores yang di media Persia. Makanya dia bilang, salah ini orang Babel ini. Ya, di dalam bukunya Susan Wise ya. Makanya dikembalikan, seluruh bangsa-bangsa setelah ditaklukkan dikembalikan, disuruh pulang, disuruh membangun peradabannya kembali. Tetapi Babilonia baru itu menghancurkan semua peradaban, dibangun dengan peradabannya dia. Nah itu kan tipikal Babel. Zaman Nimrod juga sama, dunia dihancurkan dijadikan satu. Kejadian 10, lalu kejadian 11, bikin menara Babel. Satu dunia, satu bahasa. Makanya di Babel semua orang berbahasa Aram. Wajib ya Daniel 2 sampai Daniel 7 kan di dalam bahasa Aram. Mereka semua kudu berbahasa Aram. Tetapi zamannya media Persia enggak, semua orang boleh bicara dengan bahasanya masing-masing. Diberi hati manusia, bilangnya begitu. Emangnya disuruh pulang untuk membangun bait suci. Ya. Itu yang terjadi. Itu fakta-fakta arkeologi semua jelas. Ya. Jangan ya enggak ada. Oke, demikian ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jadi nanti Anda jangan takut ya kalau divaksin microchip itu jangan takut. Karena yang takut itu kalau Anda bersyahadat terus bukan Roma, bukan Uni Eropa. Uni Eropa malah sekarang jumlah negaranya 20 bukan 10. Tapi 10 jari kaki itulah 10 khilafah. Tadi 10 jari kaki itulah 10 khilafah. Ya. Jadi Anda jangan dibingungkan oleh berupa-rupa ajaran. Yang tertulis di Alkitab sudah pesyatnya sudah ada tertulis. Jelas, clear. Jangan malah diputar-putar kebingungan sendiri. Ya ini contohnya nih ya. Lihat, kalau Anda lihat, ini zamannya Nephilim, sekitar tahun 3.500 ya. Sekitar tahun 3.500, tapi hitungannya tidak selalu 24 jam. Tetapi di dalam tahunnya mereka, yomnya orang Yahudi itu ada 3 hari, itu adalah matahari terbit sampai matahari terbenam. Jangan menghitung 24 jam. Itulah sebabnya uji karbon radioaktif untuk manusia gua bisa ada yang 40.000 tahun, 62.000 tahun. Sangat masuk akal sekali. Karena yomnya mereka bukan 24 jam, ya bisa panjang. Tetapi secara penanggalannya ya adalah 3.500 tahun. Kemudian tahun 2100, lihat ya. 14 abad kan. Ini ceritanya Babel lagi, Nimrod, menara Babel. Nanti saya akan cerita ya penyebabnya ya. Lalu dari menara Babel ke zaman Nebukadnezar itu kurang lebih 700 tahun. 14 abad lagi. Dari sini ke Islam 14 abad. Kita baca di dalam Matius 1 ya. Lihat ya, Alkitab itu selalu berpola ya, angka-angka di Alkitab kemarin ya. Jadi seluruhnya ada 14 generasi ya. 14 generasi Abraham sampai Daud, 14 dan 14. Jadi 14 itu adalah angka generasi ya. Bagaimana cara saya menafsirkannya? Artinya apa? Ternyata spirit of Babel itu dari generasi ke generasi. Dia akan masuk dalam setiap generasi. Ketika Tuhan memberikan Torah, ya, maka diganti dengan Kodeks Hammurabi. Ketika Tuhan memberikan cintanya,
kasih agape, maka digantikan dengan humanisme. Ketika Tuhan memberikan tentang bagaimana hidup berbagi, maka manusia menjadikannya komunisme. Ketika Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih, maka manusia memberikan liberalisme. Ya, penyesatannya. Tuhan berikan yang bagusnya, diberikan penyesatannya. Ketika Tuhan memberikan aturan yang penuh cinta, coba bayangin ya, orang kalau mencuri potong tangannya, edan apa enggak? Kan kemarin saya debat ya, waktu di Jerman itu saya debat sama orang Islam ya. Loh, orang kalau mencuri dipotong tangannya harus dihukum supaya dia kapok. Sekarang saya nanya sama dia, lalu kenapa kamu tahu nggak kenapa dia mencuri? Karena pemerintahmu nggak adil. Dia diam nggak bisa jawab. Harusnya pemerintahnya yang dipotong tangannya, bukan dia. Orang mencuri dipotong tangannya, besok dia mau kerja apa? Nggak bisa kerja, hari nyuri lagi. Akhirnya potong tangan kiri. Dia nggak bisa kerja lagi, ya tetap nyuri lagi. Itulah hukum Babel. Itu adalah di dalam hukum Hammurabi, hukumnya zamannya Nimrod, zamannya Nebukadnezar, zamannya Islam. Tapi kemudian yang paling unik di zamannya Nebukadnezar, ketika Nebukadnezar mendirikan patung untuk disembah, semua harus mati, ya kan? Kalau nggak mau nyembah patung, tapi Sadrah, Mesah, Abednego nggak mau nyembah patungnya Nebukadnezar. Dan akhirnya apa? Justru akhirnya nama Yehova dimuliakan. Artinya apa? Ketika orang-orang Israel, ketika kita gagal, ketika hidup kita mungkin kelihatannya gagal dan sampai dibuang, jangan takut. Tetap datang sama Tuhan. Mungkin itu jatah hidup kita. Mungkin wayanya, Anda coba ikut pagi hari Kamis ya. Hidup kita mungkin sudah terpuruk. Jangan takut ya. Kalau memang kita harus melewatinya, Yosia yang kedua ya, Raja Yosia yang kedua ya, itu saya lupa hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Kamis. Jangan takut, karena Tuhan tetap akan memberikan masa-masa itu supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Karena kalau orang Israel, orang Yahudi ini nggak di Babel, maka Torah itu tidak akan ke seluruh dunia. Itulah sebabnya ketika Yesus mengajarkan tentang kasih, seluruh dunia bisa mengerti. Karena Torah itu sudah diajarkan ke seluruh dunia di zamannya Babel. Yang menjadi Perdana Menteri kan Daniel, dan menteri-menterinya kan Sadrah, Mesah, Abednego. Zamannya Kores juga, zamannya Darius juga, bahkan sampai zamannya Xerxes, ya kan, yang jadi Perdana Menteri Mordekai, orang Yahudi juga. Torah itulah satu dimuliakan. Oke, begitu ya. Tuhan Yesus memberkati.